baru aja gajian. Kok tiba-tiba dompet udah menipis nih, dompet udah kering nih, kerannya bocor atau apa ini? Kok tiba-tiba nih dompetnya udah hilang, tinggal sisa satu pahlawan aja. Padahal baru saja kemarin kita terima gaji, baru aja kemarin notifikasi dari aplikasi mobile banking berbunyi. Kok tiba-tiba nih, baru seminggu aja, kok udah habis, kok udah ngos-ngosan nih, kok udah tidak ada nih pahlawan-pahlawan yang lain. Pada kemana nih mereka? Lo pernah nggak sih ngalamin hal semacam itu? Itu bukan karena lo malas, bukan lo nggak kerja. Lo punya kerja, lo nggak malas, lo kerja. Tapi kok bisa ya kita kerja, tapi dompet kita menipis, bahkan lebih menipis. Ternyata itu bukan sulap, ada faktor lain yang sehingga menyebabkan dompet kita nih menipis lebih cepat daripada keran air. Wah, sangat bahaya kalau kita nggak cepat sadar dengan hal itu. Bisa-bisa menjadi sebuah bencana, dan untuk kita yang saat ini berusia muda, itu bisa jadi bahaya. Di masa depan nanti akan menimbulkan generasi sandwich kemudian. Nah, maka di sini gue juga pernah berada di fase itu. Tapi setelah gue pelajari, gue lihat dari beberapa orang ahli dalam perencanaan keuangan, financial planner, mengikuti sebuah webinar, membaca sebuah buku-buku literasi tentang keuangan, akhirnya gue sadar bahwa ada kebiasaan yang salah dari diri gue yang kemudian saat ini ya dapat dikatakan udah makin membaik, mulai stabil lah dompet gue yang kemarinnya baru aja masuk seminggu gajinya, kok tiba-tiba seminggu kemudian udah menipis, udah kering nih. Nah, oke. Jadi gue mau sharing 3 kebiasaan yang bikin dompet gue stabil hari ini. Dan mungkin ini hanya sebuah kebiasaan yang kecil, tapi dampaknya sangat besar untuk bisa lo terapin. Simple dan sangat ampuh menurut gue. Hal yang pertama tuh, setiap kali nih kita terima gaji, lo terima gaji. Ketika lo terima gaji tuh, pertama mulai untuk sisihin 10-20% dari income yang masuk dari diri lo. Nah, ketika masuk notifikasi dari rekening lo atau terima gaji, buruan dibuat otomatis untuk terserah untuk lo buat apa. Buat dana darurat, untuk investasi, atau untuk tabungan. Terserah lo prefernya kemana. Tapi kalau dari gue, lo harus bisa bedain nih, ini untuk dana darurat karena untuk apa, ini untuk investasi karena apa, dan ini untuk tabungan karena apa. Karena dari ketiga hal tersebut sangatlah berbeda. Ketika kita telah mengetahui esensi dari ketiga hal tersebut, maka kita akan mulai mengetahui yang mana lebih cocok untuk kita lakukan, untuk kita sisihkan. Kalau gue sih, awal mula untuk kita membangun kebiasaan dimulai dari dana darurat terlebih dahulu. Bangun dana darurat terlebih dahulu. Ya, kalau lo itu prefernya di investasi, maka lakukan investasi terlebih dahulu. Tapi kalau dari gue, jangan dulu investasi sebelum lo punya dana darurat. Ini bukan hanya sekedar sisihin aja, tapi ini merupakan kewajiban lo. Untuk apa? Kalau lebih jauh gue tarik lagi, ini untuk masa depan lo. Karena maksudnya gini, lo kerja keras bukan hanya untuk bayar tagihan aja, tapi buat diri lo. Bayar diri lo. Dengan apa? Pengembangan diri, pengembangan mindset, pengembangan untuk masa depan lo nanti, semacam masa depan. Yang kedua nih, kedengarannya sangat remeh, sangat banyak orang yang lupa, dan mungkin mereka bukan lupa, tetapi mereka agak sedikit tidak memprioritaskan hal ini. Padahal hal ini sangat penting juga kalau menurut gue ketika kita terapin, karena bisa mengetahui uang kita ini kemana. Lo udah pasti tahu apa yang gue maksud, yaitu catat pengeluaran. Ketika kita telah mencatat pengeluaran kita nih, kita bisa mendeteksi track record, bisa merekam kemana nih uang kita ini kita pakai. Ya, kecil-kecil, walaupun kecil-kecil kan lama-lama jadi bukit. Kalau kita udah tahu nih, uang kita setiap bulannya kita kemanakan, setiap harinya kita kemanakan, setiap minggunya kita kemanakan, maka kita akan mengetahui bahwa satu kopi setiap hari itu, setiap bulannya menjadi 500.000. Wah, banyak ya ternyata kopi yang telah kita habiskan di kafe.
ternyata mungkin itulah menjadi kebocoran dari dompet kita atau isi rekening kita. Nah, makanya penting untuk kita melakukan pencatatan pengeluaran agar bisa men-track record dari pengeluaran kita. Kalau gue biasanya hanya sekedar mencatat di handphone atau taruh di sebuah catatan buku kecil memang khusus untuk mencatat keuangan. Atau lo bisa gunain sebuah aplikasi, banyak nih di Play Store yang nyediain untuk catat pengeluaran dan pemasukan. Hal yang ketiga nih, kalau lo nih menyukai sesuatu, lo punya uang, lo mau beli sesuatu, ini memang agak sedikit memaksa untuk diri lo untuk bisa mengontrol diri lo. Karena kenapa? Di sini kita akan belajar gimana cara untuk tidak memberi diri kita itu menjadi lebih manja, menjadi lebih ketergantungan apa yang kita rasa itu bagus, kita rasa itu sesuatu yang mendesak, padahal bukan mendesak. Di sini kita mencoba untuk delay gratification, sebuah kebiasaan untuk menunda sebuah kesenangan. Nah, seandainya kita menyukai untuk beli barang sesuatu nih, kita pengen nih beli sesuatu, contoh handphone, kita pengen nih beli handphone, tapi kita masih punya handphone yang masih bagus, tapi kita karena lihat di sosmed itu bagus, lihat punya teman itu bagus, kita lihat di promosi-promosi iklan-iklan itu bagus, akhirnya kita timbul dalam pikiran kita untuk, wah gue pengen nih punya banyak keuntungan nih handphone nih, punya banyak kelebihan nih handphone ini. Tetapi padahal lo masih punya handphone, lo masih punya ada handphone yang masih lo bisa pakai, padahal handphone ini baru saja lo beli kemarin atau baru saja 1-2 tahun lo gunain, tetapi lo mau dapat handphone yang baru lagi. Nah, maka di sini kita akan belajar yang namanya delay gratification. Kita menunda untuk kesenangan. Coba ketika kita lihat barang yang kita sukai, coba tunda dulu. Ya paling minimal itu 24 jam. Kita lihat barang yang kita sukai, kita tunda 24 jam. Ketika telah melewati 24 jam dan ternyata memang itu sangat mendesak, kita sudah juga coba untuk memeta-metakan ini hal yang sangat mendesak, sesuatu yang tidak mendesak, sangat mendesak. Nah, ketika ini sudah masuk dalam kategori yang sangat mendesak, maka boleh kamu beli. Pada akhirnya, 3 kebiasaan ini terlihat sangat kecil. Sudah banyak dari influencer-influencer, dari sebuah pembelajaran tentang keuangan bahas soal ini. Tetapi kita masih perlu untuk disadarkan lagi bahwa 3 kebiasaan ini sangat penting. Yang pertama itu bayar diri sendiri, atau kita harus nyisihin keuangan kita 10%. Yang kedua, kita harus catat pengeluaran. Yang ketiga, kita melakukan delay gratification. Kalau lo ketiga hal ini sudah tertanam dalam diri lo, maka coba lo lihat, evaluasi 3-6 bulan apa yang terjadi, apa yang bakalan terjadi sama keuangan lo. Pasti bakal lebih baik lagi, pasti bakal lebih stabil lagi keuangan lo atau isi dompet lo atau isi rekening lo. So, gue Bro Rian, jangan lupa untuk menuliskan pendapat lo di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Thank you. Goodbye.